Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan dan selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati hari yang baru. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan telah berikan. Kesempatan yang indah pagi ini, bersama para pendengar Radio Cakrawala, kami memohon berkat dan pimpinan Tuhan ketika kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih dan setia Tuhan hebat atas kami. Dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pagi ini, ketika Tuhan memimpin, Ia menuntun pada jalan yang benar. Dengan nats perenungan dari kitab Mazmur 23 ayat 1 dan 3 yang mengatakan demikian, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya." Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga mengadakan sebuah perjalanan keluar kota pada hari libur. Dan karena tidak terlalu hafal dengan lokasi, maka kami mencoba menggunakan kecanggihan teknologi dengan menggunakan aplikasi penunjuk jalan melalui telepon pintar yang kami miliki. Kami menentukan tujuan yang akan kami tempuh dan titik lokasi di mana kami berada. Sesaat kemudian muncullah penunjuk jalan dan suara dari telepon itu mengarahkan kami untuk melewati jalan, belok kanan, belok kiri, dan ketika muncul gambar jalan berwarna biru, kami tenang, karena itu berarti perjalanan tidak macet. Taat pada petunjuk yang disampaikan lewat telepon pintar ini menjadikan perjalanan kami terasa lama, karena hampir setiap hampir setiap 100 meter barangkali di depan dia akan menunjukkan dan mengarahkan kita. 150 meter Anda belok kiri.
Terus kemudian 1 kilometer belok kanan. Saya mulai merasa ada yang aneh. Dan saya semakin curiga bahwa ada yang tidak benar dengan penunjuk jalan ini. Karena melewati turunan tajam dan panjang. Jalan makin kecil dan sempit. Dan benarlah, ternyata kami dituntun ke arah jalan buntu, di mana ada sekelompok orang sepertinya sedang berpesta, karena mereka menari-nari dan menikmati lagu dangdut dengan suara yang keras. Maka kami harus putar balik dan memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi melalui telepon pintar ini. Dan kami memilih bertanya kepada penduduk kampung. Dan untung saudara-saudara sekalian, peristiwa ini terjadi di siang hari, sehingga mudah untuk berjumpa dengan penduduk setempat dan menanyakan ke arah mana kami harus pulang kembali. Pengalaman ini telah menunjukkan bahwa teknologi yang selama ini kita anggap mampu menjawab semua kebutuhan kita, ternyata memiliki kelemahan dan bisa menyesatkan kita. Sehingga secanggih apapun teknologi yang kita lakukan, maka sejatinya kita tidak boleh lupa untuk berinteraksi, untuk berelasi dan berkomunikasi dengan sesama kita. Saya tidak bisa membayangkan saudara-saudara sekalian, jika nanti di masa depan teknologi bisa menciptakan robot dengan kecerdasan buatan yang dapat melakukan tugas-tugas seperti seorang gembala. Dan saya pikir juga kalau toh ini terjadi, tidak akan semaksimal ketika seorang gembala seperti kita manusia yang dikenal oleh kawanan ternaknya setiap hari. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana halnya Daud memahami benar bahwa seorang gembala itu adalah juga seorang penunjuk jalan bagi kawanan ternak atau domba-domba kambingnya yang ia miliki. Seorang gembala tidak akan menyesatkan kawanan domba atau kawanan ternak yang ia miliki. Kawanan ternak itu akan dituntun pada jalan yang benar, jalan yang memberinya kehidupan dan rasa aman. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bagaikan seorang gembala yang menuntun pada jalan yang benar. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan sendiri di tengah-tengah kehidupan umat yang dalam kisah perjanjian lama kita mengetahui bagaimana perjalanan mereka sampai kemudian tiba akhirnya mereka berada di pembuangan. Rasanya sulit mengerti kenapa Tuhan membiarkan umat pilihannya berada dalam pembuangan dan menjalani sebuah kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah, kehidupan yang berat. Umat Tuhan seolah berada dalam kehangatan murka Tuhan. Selama 70 tahun berada di Babel, berada dalam penghukuman. Dan dalam Yeremia 25 ayat 30 hingga 31 dikatakan, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi.
Oh saudara-saudara sekalian, sungguh merupakan sebuah keadaan yang sangat menakutkan. Sebuah keadaan umat yang sebelumnya telah dipimpin oleh Tuhan, tetapi kemudian mereka mengalami keadaan ini, seolah berada dalam kehangatan murka Tuhan. Dan ketika Nabi Yeremia menubuatkan Mesias yang dijanjikan itu, tunas Daud yang adil, maka ada harapan baru bagi umat Allah, karena sesungguhnya Mesias itu adalah Tuhan keadilan kita. Dan dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber kebenaran kita. Tuhan itu adalah kebenaran. Dan karena namanya adalah Tuhan sumber kebenaran, maka umat akan dipimpinnya hidup dalam kebenaran. Umat akan mengalami pembenaran sejati dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Yehovah Sidkenu, Tuhan kebenaran kita, telah digenapi oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia yang dinyatakan, diberikan kepada setiap orang yang percaya melalui karya agungnya di atas kayu salib. Kasih karunia dalam Yesus membenarkan kita, sehingga kita yang berdosa, kita yang tidak layak, kita yang terbatas, kita dapat menerima kelimpahan hidup yang sejati di dalam Dia. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Oh saudara-saudara sekalian, apa yang telah kita alami dan bagaimana Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup adalah merupakan penggenapan dari apa yang Nabi Yeremia telah nubuatkan. Ketika ia menubuatkan Mesias itu dalam Yeremia 23 ayatnya yang ke-6. Tuhan keadilan kita. Oh saudara-saudara sekalian, tidak ada kebenaran selain di dalam Yesus Kristus, Yehovah Sidkenu. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mendeskripsikan lebih lengkap hasil pembenaran itu dalam Roma 5. Dan akan saya bacakan ayat 1 hingga 5 dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena percaya akan janji-janjinya. Sekarang kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia, karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Karena iman kita, Ia telah memberi kita kedudukan yang terhormat seperti sekarang ini, dan dengan penuh kepercayaan serta sukacita kita berharap akan berbagi kemuliaan Allah. Demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan, sebab kita tahu hal itu baik bagi kita, karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita,
serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Ayat yang kelima. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itulah kebenaran yang kita terima di dalam Yesus Kristus, bukan saja menyangkut kebenaran atau pembenaran yang kita terima karena iman percaya kita kepadanya, tetapi juga bagaimana selanjutnya dalam kehidupan kita setiap hari kita hidup tetap di jalan kebenaran itu. Dan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya memenuhi hati kita, menuntun kehidupan kita. Oh, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah yang kita terima dalam Yesus Kristus sungguh luar biasa. Jehovah Sidkenu, Tuhan sumber kebenaran kita. Yesus Kristus sumber kebenaran kita, dan Roh Kudus menjadi penolong kita yang akan terus menyertai, memimpin hidup kita dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa sekarang ini ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang sedang dipercayai oleh umat manusia, dan tanpa disadari itu sebenarnya justru menjauhkan dari Yesus Kristus, dari kebenaran-kebenaran yang kita terima dalam Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara mau menguji kebenaran-kebenaran dalam Kristus dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia yang dipercayai oleh begitu banyak orang, maka sebenarnya tidak sulit membedakan atau menilai kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Efesus 4 ayat 21 hingga 24 memberikan kepada kita kunci bagaimana membedakan orang yang hidup dalam kebenaran-kebenaran Kristus dan mereka yang hidup dan mempercayai kebenaran-kebenaran di luar Kristus. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ini ayat 21 hingga 24 mengatakan demikian. Kita telah menerima pengajaran yang benar dalam Yesus dengan menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita telah menerima kebenaran yang membarui roh dan pikiran kita, sehingga kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu adalah panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang telah menjadikan Yesus sebagai gembala yang memimpin hidup kita. Kalau para pendengar atau saudara-saudara sekalian mendapati bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa ia telah mengalami kelimpahan hidup kasih karunia dalam Tuhan, tetapi kemudian ia masih mengenakan manusia lamanya yang menyesatkan itu, maka ia tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jehovah Sidkenu, ketika Tuhan memimpin, Ia menuntun kita pada jalan kebenaran dan tidak akan menyesatkan kita. Ia memberikan rohnya supaya kita hidup
dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ini adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita. Ketika orang mencoba memutarbalikkan kebenaran dan mencoba menjadikan benar hal-hal yang jelas salah dan menyimpang dari Alkitab, dari kebenaran firman. Panggilan saya, panggilan saudara-saudara sekalian sebagai orang percaya, hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya sebagaimana kebenaran dan kekudusan dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita, dalam situasi-situasi dewasa ini yang sedang terjadi, dalam berbagai perubahan yang terus-menerus terjadi dan mencoba membawa kita terbawa arus pada yang tidak benar. Biarkan Tuhan terus memimpin kehidupan kita. Izinkan Tuhan terus mengubahkan pikiran dan hati kita. Mari kita memiliki roh yang lemah lembut, roh yang bersedia, roh yang taat, dan memiliki penyerahan hidup yang lebih sungguh lagi untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mungkin kita lemah, tetapi Yesus berkuasa. Kita tidak berdaya, tapi Ia mampu menolong kita. Kita terbatas, tetapi Ia tidak terbatas karena Ia adalah Tuhan Gembala kita, Tuhan yang memimpin kita. Ia adalah Jehovah Sidkenu, Tuhan sumber kebenaran kita, dan Ia akan selalu memimpin kita pada jalan-jalan yang benar. Semoga Tuhan mendapati saya dan Anda sekalian tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Semoga Tuhan mendapati saya dan saudara-saudara hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, sesuai dengan kebenaran dan kekudusan dalam Yesus Kristus, Jehovah Sidkenu, Tuhan yang menuntun kita pada jalan kebenaran itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang telah melayakkan kami hidup dalam kelimpahan dan membebaskan kami dari ikatan dosa. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang melimpah yang kami terima di dalam iman kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan dan membawa kami dalam kehidupan baru dan kebenaran sejati dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk pelayanan mereka. Kami berterima kasih untuk teladan kehidupan mereka. Selanjutnya, ya Bapa, kami memohon tuntunan-Mu agar kami senantiasa berjalan di jalan yang benar. Oh Tuhan, tolonglah kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan beranikan kami untuk lebih memilih berjalan di jalan yang benar, sebagaimana Roh-Mu yang suci yang kami percayai menuntun kami di jalan yang benar itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengingat dalam doa kami saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup mereka karena bencana alam yang terjadi,
Tuhan, Engkau adalah pencipta dan pemelihara kami dan juga alam semesta ini. Tuhan, tolonglah kepada mereka dan juga kepada kami. Tolonglah aparat pemerintah kami dalam membantu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang seolah-olah tidak ada habisnya. Kami tetap percaya bahwa Engkau memiliki kuasa untuk menolong, memulihkan, membaharui, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa memohonkan berkat dan pertolongan-Mu bagi seluruh pendengar radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.